melaporkan Abang klien melaporkan orang mungkin tidak. Oke, baik, terima kasih teman-teman kesempatannya juga. Jadi pada 2 hari yang lalu, tim kami mendampingi klien kami, inisial AHS, untuk menggunakan hak tuturnya melaporkan istrinya dengan seorang pria, ya, istrinya dengan inisial EF dan seorang pria inisial MA atas dugaan tindak pidana perzinahan di pasal 411 dan junto 412 KUHP nasional. Nah, kami laporkan 2 hari yang lalu sekitar pukul hampir jam 2 pagi, hampir pukul 2 pagi. Dan saya juga mau sampaikan juga agar teman-teman semua tidak berspekulasi orang ini siapa dan lain-lain. Saya berupaya, kami juga termasuk klien saya berupaya untuk menjaga privasi, bahwa kita ini harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Presumption of innocence itu sangat penting karena nanti kita baru bisa lihat apakah benar apa yang diduga itu benar terjadi dan lain-lain itu setelah adanya putusan pengadilan yang bersebuah betul gitu ya. Dan juga pada hari ini sore ini, saya nggak tahu sore atau apa, tapi yang pasti hari ini itu klien saya dihubungi oleh pihak keluarga dari istrinya yang informasinya si anggota polisi gitu. Jadi salah polisi dan disampaikan agar mencabut laporan gitu agar sudah tidak usah panjang. Tapi klien saya merasa itu seperti sebuah tekanan, seperti sebuah ada hukum. Dia merasa terintimidasi. Gitu. Jadi nanti coba saya akan lihat apabila buktinya cukup, kita akan laporkan ini ke Propam Mabes Polri. Apabila saya lihat, oh ternyata memang benar yang dikhawatirkan ini seperti ini, ya saya akan lakukan. Jadi kami akan mencoba supaya apabila ada hal yang harus disampaikan, klien kami menggunakan hak pilihnya secara maksimal. Gitu loh. Jadi kalau merasa terintimidasi dan lain-lain, yang memang seharusnya itu bukan tupoksi daripada anggota polisi tersebut, ya kita lakukan begitu. Bahwa ini nggak beda sih, klien itu bisa lakukan. Bang boleh kalau di awal ada disesuaikan dengan suara. Iya. Jadi saya ceritakan singkat saja. Singkatnya pada 2 hari yang lalu malam-malam itu klien saya menghubungi saya menyampaikan bahwa dia mau datang ke unit apartemen miliknya. Mau datang ke sana. Ya, kalau saya sampaikan, Pak, ya udah ke sana aja. Begitu datang ke sana, ternyata di lobi apartemennya sudah ada para terlapor ya, berdua berjalan mau keluar di ruang. Habis itu sempat ada diskusi-diskusi yang kami juga nggak paham seperti apa. Tapi setelah itu, klien saya menghubungi saya dan kita lihat sama-sama bukti-bukti yang ada kira-kira cukup. Ternyata setelah kami pelajari, kami meyakini bahwa bukti yang ada ini sudah cukup untuk kita laporkan. Sehingga pada malam tersebut, sebelum jam 2 pagi itu, ya kami sudah membuat laporan dari laporan yang terjadi. Ya, kejadiannya malam, akhirnya melaporkannya di tengah malam jadinya kan, mungkin kejadiannya mungkin jam 10, jam 11, mungkin ya saya lupa. Tapi terus ya kita sampai di Polda itu, laporan selesai itu ya hampir jam 2 pagi. Di lobi apartemen itu ada sempat melihat bukti sebelumnya mungkin seperti terjadi juga mungkin by chat, sering teleponan itu. Ya jadi apa yang terjadi ini sudah terjadi beberapa waktu. Sehingga 2 bulan yang lalu, kami juga mengalami dugaan KDRT. Nah itu yang 2 bulan lalu kami sudah laporkan di Polres Metro Jakarta Selatan, sudah KDRT-nya dan juga sudah dilakukan visum. Dan sekarang sedang berproses dalam penyelidikan. Kita akan lihat bagaimana, apakah nanti terbukti atau tidak dan lain-lain. Jadi ini semuanya dalam berproses. Tiba-tiba terjadi kejadian kemarin sehingga kami juga membuat laporan. Yang selanjutnya nanti kita lihat setelah kita diundang klarifikasi oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya, kita akan lihat ini karena seperti apa. Ya jadi kami akan menggunakan hukum kami untuk diperiksa dan menyampaikan bukti-bukti yang
mengenai laporan KDRT, berarti artinya kayak abang kan suami ya Pak, Iya. laki-laki loh. Dia yang mengalami KDRT kekerasan yang dilakukan Iya. oleh istrinya. Ya jadi mungkin ya saya berasumsi bahwa klien saya ini ya menjaga diri aja mungkin, sehingga terjadi cekcok, terus arahnya seperti apa, ya akhirnya kami rasa kayaknya ini cukup ya, sudah akhirnya kami lakukan. Itu beberapa bulan sebelum kejadian. Kalau nggak salah laporan itu 2 bulan yang lalu ya, kalau nggak salah ya, kurang lebihnya ya, saya lupa. Jadi laporan itu pun juga, ya kan kita nggak ada mau rame-rame, nggak ada apa gitu. Makanya yang terkaitin ini kok rame pun saya juga bingung gitu. Kok ini jadi pada mempertanyakan ke saya. Oh ya udah laporannya juga lama juga ya. Iya, betul. Kemarin buktinya apa nih Bang? Nah, bukti-buktinya terkait detail buktinya seperti apa, nanti kami ajukan. Nanti kita lihat sama-sama. Gitu. Tapi yang yang sudah pasti kami merasa yakin bahwa buktinya ini sudah cukup. Gitu. Pasal yang disangkakan Bang? Pasal yang disangkakan pasal 411, contoh pasal 412 KUHP nasional tentang perzinahan, dan yang satu lagi itu habitasi seperti inilah apa? Saya lupa isi pasalnya kayak gambaran gitu. Ya mungkin saya nggak ini ya isu pasalnya ya, terkait isi pasal loh. Ini jadi potong-potong lah. Tiba-tiba dipotong itu kan saya nggak pas. Makanya saya minta rekam itu, belum ada itu. Terkait isi pasal loh, jangan salah. Terkait isi pasal. Oke, apa ini kan jadi ramai karena dari bulan dengan deteksi seorang. Iya. Nanti sama Iya. Baik. Jadi gini, saya tidak mau membantah. Saya juga tidak mau mengiyakan. Karena itu bukan ranah saya untuk membahas itu. Itu terkait privasi seseorang. Itu apakah ternyata pihak laki-lakinya ini suami siapa, apakah dia punya istri dan lain-lain, itu hak privasinya dia. Jadi kita jaga itu lebih baik supaya yang penting kita fokus saja kepada proses hukum. Gitu. Tapi sudah ada komunikasi Bang dengan pihak? Belum ada komunikasi. Ya, tapi kan netizen jadinya berspekulasi. Betul, itu dia yang saya juga mau himbau sama netizen, sama teman-teman jiwa. Jangan kita itu berspekulasi terlalu jauh. Ya kan, berpikir bahwa oh ini si A, si B, si C dan lain. Yang penting kita kawal supaya proses hukumnya ini berjalan sebagai mestinya. Bahwa laporan diselidiki sama pihak kepolisian. Ya apabila dirasa cukup, mungkin nanti akan naik ke penyidikan. Ya apabila dirasa 2 alat bukti cukup itu bisa menaikkan lanjut tersangka. Ya apabila tidak, ya dihentikan. Itu kan makanya saya bilang beberapa ada dugaan tindak pidana yang kami duga dan kami rasa alat buktinya cukup nih. Tapi menurut keterangan dari klien abang, kedua terlapor ini sudah melakukan hubungan berapa lama Pak? Itu yang kami akan bahas pada saat nanti di klarifikasi. Jadi apa-apa informasi apa yang nanti sudah saya dapatkan dari klien saya, kami akan bahas nanti pada saat saya diundang untuk melakukan klarifikasi. Gitu. Tapi sejauh ini mereka masih tinggal bersama Mbak? Oh soal itu ya nanti kita bahas. Tapi klien awal sendiri kadang nggak pengen karena kan jadi masyarakat jadi bertanya. Betul, itu dia sebenarnya fungsi saya di sini sebagai kuasa hukum juga untuk menyampaikan kepada publik bahwa kita harus jaga. Yang kita jaga selain daripada privasi pelapor itu yang perlu kita jaga. Karena ini semua nggak disangka gitu, kok bisa tiba-tiba jadi ramai seperti ini. Cuman kan saya juga kenapa akhirnya saya mau berbicara, karena saya melihat spekulasinya luar biasa di media kan, jadi saya pikir perlu diklarifikasi. Udah kita jangan mikir siapa-siapa, yang penting proses hukum berjalan dengan baik. Tadi kan mau jadi nih Pak, akhirnya juga nih ke publik, maksudnya jadi rame nih Pak. Thailand memang mungkin sekarang. Kalau ya surprise, dia surprise. Ya dia kaget, itulah kenapa dia minta saya menyampaikan. Gitu lah. Ya itulah kenapa dia memberi kuasa untuk saya menyampaikan ke publik secara objektif. Ini loh faktanya. Nanti kita lihat sama-sama. Silakan ya. Jadi terlapornya inisialnya siapa?
Terlapornya inisialnya ES, itu istri dari Pak.